Hari ini kita akan belajar bersama-sama fight the good fight of faith. Ya, kita akan menyelesaikan pertandingan iman yang benar. Dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah ikrarkan yang benar di depan banyak saksi." Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk masuk dalam sebuah pertandingan, yaitu pertandingan iman. Ya, semua kita yang percaya kepada nama Yesus, kita dipanggil untuk ada dalam pertandingan iman, saudara. Saudara, ketika kita menerima keselamatan, Alkitab berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yang sudah menerima katakan amin, saudaraku. Ya, ada dua hal penting di sini yang perlu kita soroti, saudara. Kasih karunia itu adalah bagian Allah. Ya, ketika kita menerima keselamatan, itu adalah kasih karunia, itu pemberian Allah, itu bagian Allah. Sedangkan iman, perhatikan baik-baik saudara, iman adalah respon kita terhadap kasih karunia Allah itu. Dan ini adalah bagian kita. Seringkali orang lupa saudara, apalagi di tengah masa yang seperti ini banyak pengajaran-pengajaran yang tidak seimbang, yang hanya menekankan kepada kasih karunia demi kasih karunia. Ya, saya sering katakan contoh pengajaran hyper grace, ya, overdosis. Semua kasih karunia, Bapa mengasihi kamu, kamu berdosa seperti apapun, Bapa tetap tersenyum dan Bapa tetap mengampuni. Ingat saudaraku, ada bagian Allah dan ada bagian kita. Ya, mereka kaum-kaum yang mengajarkan tentang hyper grace ini menganggap bahwa Rasul Paulus hanya menekankan tentang pemberitaan kasih karunia Allah. Itu tidak benar saudaraku. Kita lihat apa yang dikatakan Paulus. Paulus dengan jelas berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Ya, Paulus berkata, kita harus menyelesaikan pertandingan iman kita dengan benar. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Sekali lagi, sama-sama katakan, 2, 3. Kita harus menyelesaikan pertandingan iman dengan baik, dengan benar, saudaraku. Kita melihat, ya, Tuhan menetapkan kita sebagai pemenang. Setiap saudara, dengar, Tuhan menetapkan saudara dan saya sebagai pemenang. Jangan ada yang berkata, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Dengar, Alkitab katakan, engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Katakan amin saudaraku, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, dengan benar? Yaitu ketika kita melakukannya dengan baik dan benar, saudaraku. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Apa penyebab seseorang itu gagal dalam pertandingan imannya? Saya mau tanya dulu kepada jemaat di HOG ini. Siapa yang mau berhasil menyelesaikan pertandingan iman dengan baik dan benar? Lambaikan tangan saudara. Oh puji Tuhan, sekali lagi tepuk tangan bagi dia yang luar biasa. Ya, kita simak baik-baik. Penyebab yang pertama apa saudara? 2, 3, pikiran negatif. Ternyata pikiran negatif ini sangat berbahaya saudara. Dalam Ayub 3 ayat 25 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku.
Hati-hati dengan medan pikiran kita. Pikiran itu adalah medan pertempuran, saudaraku. Kalau kita selalu dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif, hati-hati. Jangan apa-apa ketakutan, apa-apa cemas. Karena dikatakan apa yang saudara takutkan itu bisa menimpa saudara justru. Ya, saudara, ketika hati kita dipenuhi dengan ketakutan, kita nggak akan maksimal untuk melakukan pertandingan kita. Bahkan kita bisa kalah, saudaraku. Orang kalau hati pikirannya dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran, makan juga nggak bisa enak. Betul nggak, saudaraku? Tidur juga tidak bisa nyenyak. Sebenarnya indikatornya itu dua ini loh, saudara. Ya, kalau dua hal ini terganggu, berarti ada yang sedang tidak beres dengan kehidupan saudara. Kalau kita dikuasai ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bisa membuat kita kalah sebelum kita menyelesaikan pertandingan. Contoh yang jelas dalam Alkitab, ketika 10 orang pengintai bersama dengan 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka diutus Musa untuk melihat tanah perjanjian. Saudara, sampai berulang kali Musa berkata, jangan takut. Jangan takut. Lihat yang saya berikan warna merah itu, saudaraku. Ya, tetapi mereka takut. Dan mereka justru menyampaikan kabar busuk kepada orang-orang Israel. Saudara bayangkan, orang yang seharusnya melihat ke sana, melihat yang terjadi, dan ketika mereka percaya kepada Allah, mereka pulang kepada bangsa Israel dan menyampaikan seharusnya mereka sampaikan berita-berita positif, hal-hal yang membangun. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka menyampaikan berita-berita negatif, ya, yang membuat orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa. Ini adalah satu gambaran, demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan mengutus kita di dunia ini agar kita boleh menjadi saksi bagi banyak orang yang mengerti, katakan amin. Ya, jadi saksi itu menyatakan hal-hal yang baik. Jadi saksi itu hidupnya harus baik, harus benar. Supaya orang melihat hidup kita, mendengar apa yang kita katakan, mereka boleh percaya kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau hidup seseorang tidak bisa menjadi saksi, itu seumpama 10 orang pengintai yang menyampaikan berita-berita yang tidak baik. Sampai akhirnya orang berkata, wong Kristen ya padha wae, tetep wae ngapusi. Ya, saudara hati-hati ya. Apa yang terjadi? Orang-orang yang takut, 10 orang yang berpikiran negatif, 10 orang yang membuat bangsa Israel akhirnya bersungut-sungut. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang itu apa? Orang-orang itu apa? Tulisan merah itu loh, kelihatan enggak? Orang-orang itu apa? Mati, kena tulah di hadapan Tuhan. Yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Luar biasa, saudara. Harus hati-hati. Ya. Ternyata kalau kita berbicara tentang, mungkin enggak kelihatan banget ya, tulisannya kecil-kecil. Tapi saya hanya menyampaikan, ini ada sekitar tepatnya 139 ya, pikiran atau hal-hal negatif yang ada dalam kehidupan manusia. Jadi ternyata pikiran negatif itu bukan cuman marah, sedih, kecewa, bukan hanya itu, saudaraku. Tetapi kalau kita lihat di sana begitu banyak ya hal-hal yang tidak baik, menyebabkan kebingungan, ya, menyebabkan hidupnya merasa tidak layak, membuat hidupnya itu
seolah-olah dimanipulasi, itu ada itu ya, kelihatan di situ semua, kecil-kecil tapi ya. Ada orang yang berpikiran negatif, dia merasa dirinya bodoh, itu pikiran negatif. Ya, ada yang merasa tertolak, rejected. Ada yang merasa prideful, justru sebaliknya. Dia itu terlalu prideful itu jadi terlalu bangga dengan dirinya, dengan keadaannya. Lalu ada orang juga yang merasa tidak diinginkan kehadirannya oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Ada yang tidak mengerti, aku ini siapa, tidak mengenali diri sendiri. Ternyata banyak, saudara. Banyak, ya. Ada yang fokus hidupnya hanya kepada diri sendiri, ya. Ada yang merasa aku tidak berkompeten. Ini hanya beberapa yang saya sampaikan dari daftar ini. Tetapi pesan bagi kita semua adalah, saudara, buang segala pikiran negatif. Sesuatu yang di luar firman, kita mau singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin, saudaraku. Ya, anak-anak muda, jaga dirimu. Saya mendengar satu hasil survei bahwa penelitian ya, bahwa orang kalau suka nonton pornografi, dia nonton pornografi 5 menit itu untuk menghapus memorinya itu perlu waktu 50 tahun. Yang membuat otak rusak atau hancur itu pertama pornografi, yang kedua nonton film horor. Jangan nonton film horor, karena penelitian berkata itu merusak otak kita, saudara. Kok bisa ya Pak? Ya iya, karena Tuhan mendesain pikiran kita, otak kita untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang benar, saudaraku. Ya, jangan biarkan pikiran negatif menguasai hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, penyebab seseorang gagal dalam pertandingan iman, baca dengan keras, 2-3, lebih mendengar suara manusia daripada Tuhan. Ya, ini terjadi dialami oleh Saul. Ya, ketika mereka menunggu Samuel belum datang-datang, sementara mereka harus bergerak untuk melawan musuh. Akhirnya Saul melakukan tugas yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Yang seharusnya adalah tugas Samuel. Dan apa kata Saul? Saul berkata, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ya. Dan sampai akhirnya Tuhan katakan, tumpas orang Amalek, ya, baik rajanya dan rakyatnya. Tuhan katakan tumpas. Saul takut kepada rakyat, takut ditolak, lebih takut kepada manusia. Akhirnya Saul tidak melakukan perintah Tuhan karena takut kepada rakyat. Saudara, hal-hal ini yang tanpa sadar kita juga bisa alami, saudara. Seringkali kita lebih takut kepada manusia. Tuhan perintahkan satu hal kepada kita, tapi karena ada suara-suara di sekitar kita, akhirnya kita menjadi goyah. Yang membuat kita akhirnya tidak taat kepada Tuhan. Hati-hati ya, Tuhan ajarkan kita pagi ini, kita harus lebih mendengar Tuhan daripada suara manusia. Saudara, artinya mendengar Tuhan itu gimana sih? Misalnya Anda mendengar firman Tuhan seperti ini, lalu Anda mendengar nasihat dari seorang hamba Tuhan. Tentunya nasihat itu harus sesuai dengan firman. Ya. Jadi kita harus ngerti, jangan sampai suara manusia yang diisi oleh hal-hal duniawi itu yang menguasai kita. Ada seorang ibu yang dia sudah bercerai dari suaminya, padahal firman Tuhan katakan Tuhan itu benci perceraian. Banyak kontradiksi yang berkata, Yesus juga
katakan kecuali karena zina. Tetapi dasarnya adalah Tuhan membenci perceraian. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, minggu lalu Bu Andi cerita bahwa budaya Yahudi itu ketika dua orang pria wanita itu bertunangan, itu sudah disebut sebagai suami istri. Meskipun mereka belum tinggal bersama, belum berhubungan seks ya, nggak boleh. Nah, yang dimaksud kecuali karena zina itu, ya, zina dalam bahasa aslinya pornea, itu ditujukan kepada, jadi Matius, dalam kitab Matius ini kan audiensnya, pendengarnya adalah orang-orang Yahudi, ya. Jadi itu ditujukan kepada orang Yahudi yang mereka bertunangan dan salah satu dari mereka itu melakukan perzinahan, pornea itu. Jadi bukan berarti yang lain gitu ya. Tuhan katakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, seorang ibu yang cerai ini, dia itu pingin menikah lagi. Datang ke gembalanya udah bilang gak bisa. Kalau ibu menikah lagi, ibu berbuat zina. Yang boleh apa? Tinggal dalam keadaanmu atau kembali kepada pasanganmu. Tapi namanya orang kalau sudah punya kepinginan, dia cari, bukan cari kebenaran, tetapi cari pembenaran. Datang ke hamba Tuhan ini, datang ke hamba Tuhan ini. Sebenarnya bukan lagi cari kebenaran, cari pembenaran diri, cari yang setuju dengan dia, cari yang mendukung maksudnya. Akhirnya dia ketemu seorang hamba Tuhan di kota besar, boleh dikatakan ya hamba Tuhan yang cukup besar juga, tetapi dalam tanda petik hamba Tuhan yang suka mistis. Sedikit-sedikit Tuhan bicara. Ketemu hamba Tuhan ini bilang gini, Ibu, Tuhan bicara sama saya bahwa ibu harus menikah lagi. Lalu ibu ini datang kembali ke gembalanya dan cerita. Saya ketemu hamba Tuhan besar itu dan dia berkata, Tuhan bicara, saya harus menikah. Gembalanya sampai garuk-garuk kepala. Kalau sudah ngomong Tuhan bicara itu ya sudah angel itu. Sudah enggak ada lawannya kalau udah ngomong Tuhan bicara. Apa yang terjadi saudara? Dibilangin gembalanya enggak nurut, ngeyel, cari pembenaran, kata Tuhan disuruh nikah lagi, bener nikah lagi. Enggak lama, cerai lagi saudara. Datang lagi sama gembalanya. Enggak bisa ngomong lagi. Udah, lah itu saudara. Ya, jadi artinya dengar suara Tuhan. Nasihat hamba Tuhan tentunya yang tidak bertentangan dengan firman. Ya. Jangan dengar hal-hal yang lain. Ada 2 orang juga sudah pacaran belasan tahun bahkan lebih. Dan mendekati hari pernikahannya. Ini kisah nyata ya. Jadi pembelajaran buat yang masih jomblo. Pas lagi makan di mall di satu kota besar, tiba-tiba si laki itu berdiri marah-marah dan banting gelas. Ya, kok kayak orang yang nggak aku kenal, kok kayak gitu ya? Padahal udah menjelang hari H itu. Kaget si wanita ini. Karena itu para wanita, jangan percaya kalau ada cowok yang bilang gini, nanti kalau aku sudah nikah sama kamu, aku akan berubah. Jawabnya gini, pret gitu aja. Ya, berubah tuh sekarang. Jangan bilang nanti kalau aku menikah, aku pasti berubah. Sampai akhirnya apa saudaraku? Si wanita ini mulai bergumul. Ya, nikah itu sekali loh saudara. Seperti kalau Anda pergian itu one way ticket, bukan tiket pulang pergi. Sekali udah berangkat, udah gak bisa balik lagi. Ya, tetapi lebih baik gagal menikah daripada gagal dalam pernikahan. Dia datang kepada seorang konselor yang benar, yang baik.
Dan konselor yang baik tentunya enggak boleh ngambil keputusan. Konselinya atau orang yang bermasalah inilah yang harus mengambil keputusan sendiri. Lalu lanjutnya rencanamu apa? Kalau kamu memang benar-benar sama dia, akhirnya dia berkata, aku akan masuk dalam doa puasa. Dan aku berdoa kehendak Tuhan dinyatakan. Dan dalam doanya itu dia minta sama Tuhan, supaya saya putus aja sama dia Tuhan. Sudah mendekati hari H, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Benar, mereka gak jadi menikah. Dan gak lama, si laki-laki itu menikah dengan sahabat cewek ini. Ya. Dan apa yang terjadi setelah menikah dengan sahabat si cewek itu? Akhirnya si istri ini setiap hari nelponin sahabatnya itu. Tiap hari digebukin sama suaminya, saudara. Konselornya bilang, untung kamu dengar suara Tuhan. Kalau kamu nekat, Tuhan sudah bilang kamu nekat maju terus. Kamu yang tiap hari telepon saya cerita kalau digebukin. Ngerti saudara? Ya, jadi kita belajar. Orang membayangkan menikah, waduh eventnya luar biasa. Ya. Nanti aku mau nyanyi Beautiful in White. Dikasih asap-asap. Itu event. Event itu cuman sebentar. Tetapi proses itu lama. Kalau salah menikah, Anda menderitanya seumur hidupmu, saudara. Ya, harus benar-benar hati-hati. Jangan main-main. Jangan terobsesi. Aku mau cari seperti orang Korea. Ya, jangan terobsesi. Memangnya ganteng bikin bahagia apa? Ora. Ya, cari yang benar-benar adalah kehendak Tuhan. Banyak orang terjebak hanya terfokus kepada event, ya, lupa dengan proses yang nanti harus dijalani. Saya mau saksi, tahun ini saya masuk ke 24 tahun ulang tahun pernikahan kami. Dan sampai saat ini saya sama Bu Andi sama Bu Gembala masih kayak pengantin baru, saudara. Kok kayaknya dengernya kayak gak percaya gitu sih, saudara. Hah? Siapa di sini suami yang masih bilang I love you tiap hari sama istrinya? Saya masih bilang I love you setiap hari sama istri saya. Kalau gak percaya tanya nanti pulang. Ya, saya selalu bilang Ayune, cantiknya. Coba, ini kok waktu saya ngomong kayak gini, istri-istri tuh banyak yang kayak merasa, aduh aku kok enggak ya, kayak gitu. Ya, saudara, itu jangan salah pilih. Ya, buka hati, buka mata, buka telinga, dengar nasihat orang tua. Jangan nabrak aja, enggak peduli pokoknya. Aku sudah cinta mati Tuhan. Saudara, kita bisa salah loh nanti. Ya. Dengar suara Tuhan. Anda harus ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau Anda yakin itu kehendak Tuhan, lakukan. Berikutnya. Penyebab seseorang gagal dalam pertandingan iman. Apa yang ketiga? Baca sama-sama. 2, 3. Lebih andalkan manusia daripada andalkan Tuhan. Kita apal ayat ini kan? Ya, firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, orang yang andalkan kekuatan dirinya sendiri, kekuatan manusia, firman Tuhan katakan terkutuk. Artinya terkutuk itu apa? Hidup dalam kutuk. Ini firman Tuhan yang katakan. Jangan ada yang bilang nanti Pak Gembala yang bilang gitu ya. Ini dalam Yeremia 17 ini yang berkata. Saudara, artinya keluar dari relnya Tuhan, keluar dari kehendak Tuhan. Satu kali Daud memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghitung semua rakyat yang ada bersama-sama dengan dia. Ternyata saudara,
hal itu merupakan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena seharusnya ketika menghitung rakyat, menghitung pasukan itu harus sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang perintahkan tidak apa-apa. Tetapi ternyata cara Daud seperti ini, itu tidak berkenan dan jahat di mata Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan melucuti kekuatan Daud. Tuhan menewaskan begitu banyak orang Israel dalam waktu yang singkat. Itu terjadi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi andalkan kekuatan kita. Ingat saudaraku, ya, kekuatan kita terbatas, namun kekuatan Tuhan tidak terbatas. Baca sama-sama yuk. Ini ayat tengah dari Alkitab. Mazmur 118 ayat yang ke-8. 2, 3 dengan keras. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Satu kali lagi semua membaca lebih keras. 2, 3. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Katakan amin. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak sanggup, tidak ada yang tidak mampu, tidak ada yang tidak kuat. Tetapi semuanya pasti bisa, pasti sanggup, pasti mampu ketika seseorang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, penyebab seseorang gagal dalam pertandingan iman. Apa saudara? Selalu nengok ke belakang. Ayo cek diri saudara masing-masing. Apakah Anda adalah orang yang selalu nengok ke belakang? Lah mobil motor aja ada spionnya, oh Pak. Ya kan spion kalau dilihat kalau buat parkir. Kalau lagi mau nyalip. Ya toh? Tapi kalau Anda lagi perjalanan keluar kota, Anda kan tidak lihat spion terus toh? Tapi ada orang yang hidupnya itu lihat ke belakang terus, saudaraku. Hati-hati dengan masa lalu kita. Apakah itu hal-hal yang baik sekalipun, ataukah hal-hal yang buruk? Masa lalu adalah semua yang ada di belakang kita. Orang yang selalu menengok ke belakang, dia akan gagal, dia akan kalah dalam pertandingan iman. Akibat menoleh ke belakang, mengalami kegagalan, ya, mengakibatkan ketidaktaatan. Contoh, ketika seseorang mau memberi, awalnya ketika dengar firman, ketika pulang dari gereja, dia siap untuk memberi. Tetapi akhirnya noleh ke belakang dan aduh sayang ya kalau memberi dan lain-lain. Mengakibatkan kebutaan rohani, tidak bisa melihat rencana Tuhan. Orang yang noleh ke belakang mengakibatkan kekhawatiran, kebodohan. Lihat contoh bangsa Israel, ya, ngalami pergumulan, ngalami tantangan, selalu berkata kepada Musa, sampai Musa itu nek, saudara. Coba waktu di Mesir, dulu di Mesir seperti ini, kami makan enak, sekarang di padang gurun, repot. Dulu kami di Mesir gini, dulu kami di Mesir gini. Ada enggak orang Kristen yang kayak gitu juga? Dulu aku waktu belum percaya Tuhan, dulu belum jadi Kristen, kayaknya hidupku loh enak loh. Apa-apa enggak repot, apa-apa enggak dilarang. Dulu kayaknya, saudaraku. Nah kalau kita merasa di dalam Tuhan Yesus hidupmu lebih buruk, tinggalkan Tuhan Yesus. Ngapain? Ya, tetapi Alkitab berkata, sesungguhnya Tuhan katakan, aku memberikan kepadamu hidup supaya engkau mempunyainya dalam segala kelimpahan. Orang yang hidup dalam Tuhan, hidupnya pasti lebih baik. Katakan amin, saudaraku. Hidupnya pasti dipulihkan. Hidupnya pasti ngalami janji Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang setia. Umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Ya, jangan toleh-toleh ke Mesir terus kayak orang Israel. Mengakibatkan keterikatan dengan dosa. Sampai akhirnya tanpa sadar ada orang rajin ibadah, melayani, tetapi dia tetap nyaman buat dosa. Karena ingat masa lalunya terus. Ingat tadi tentang pornografi, ikatan itu tidak mudah lepas, saudara. Kalau Anda pernah punya pengalaman itu, jangan berpikir untuk icip-icip lagi. Ya, jangan berpikir untuk coba-coba lagi. Meskipun Anda di ruangan, di kamar yang orang-orang tidak ada yang tahu apa yang kau sedang perbuat. Tetapi Tuhan itu mengerti, Tuhan itu tahu, saudara. Mengakibatkan kemalangan hidup. Ya, apa yang terjadi? Karena melihat kelemahan, melihat ketidakmampuan, mengakibatkan kematian. Ini terjadi dengan istri Lot. Ya, Tuhan katakan, ayo cepat keluar, jangan noleh ke belakang, terus jalan. Dia noleh ke belakang. Mungkin dia ingat kepada hartanya. Akhirnya dia mati, menjadi tiang garam. Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah berjuang, teruslah berlari dalam pertandingan imanmu. Hidup ikut Tuhan itu juga hanya sekali jalan loh, saudara. Ya, kalau kita lakukan dengan baik, sungguh-sungguh, engkau akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Tapi kalau kita gagal, kita terseok-seok, kita tersandung, dan akhirnya kita berhenti di tengah jalan, engkau akan kehilangan bagian yang terbaik dari Tuhan. Saudara, ingat, dunia ini sementara. Tetapi kita sedang menuju kepada janji Allah, yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Hari ini Tuhan katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ayat penutup, ya. Barang siapa menang. Ini kata menang ini tertulis dalam kitab Wahyu ini sampai 8 kali, saudara. Baca sama-sama yuk ayatnya dengan suara keras ya. 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Mari para pemenang, lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan bagi Allah kita.